terima kasih. Selamat datang. Udah aman, Prof. Aman. Selamat datang kepada kawan-kawan, abang-abang, bapak-bapak. Terima kasih sudah hadir pada cakap-cakap ternak doka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk kita berjumpa secara online melalui aplikasi Zoom untuk bercakap-cakap lah istilahnya, berbincang-bincang atau berbagi pengalaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga pertemuan kita ini memberikan manfaat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekedar perkenalan, cakap-cakap ternak doka ini sebenarnya gagasannya hanya sekilas di grup WA ternak doka Sumut. Jadi kan kalau cuman chat aja kan memang sih kurang detail kalau nggak disampaikan langsung. Jadi saya punya ide gimana kalau kita buat semacam acara program webinar istilahnya, tapi ini lebih simpelnya lagi. Nah, harapannya program ini berjalan terus sekali seminggu dan juga impiannya kita bisa bertemu, berjumpa langsung, bersilaturahmi langsung dalam satu tempat secara tatap muka langsung. Nah, untuk pertama acara cakap-cakap perdana ini, saya minta tolong kepada Dr. Bobby, senior saya, untuk memberikan materi sebagai narasumber. Sebenarnya saya todong juga. Alhamdulillah beliau bersedia, dan juga saya secara pribadi menghubungi HPDKI Sumatera Utara yang dimana ketuanya adalah Bang Epo Bayu Arianggara. Alhamdulillah beliau memberikan dukungan, dan semoga acara cakap-cakap ternak doka ini memberikan manfaat kepada kita dan juga memberikan manfaat kepada kawan-kawan peternak secara langsung atau tidak langsung. Nah, untuk pertama kali saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Adil Harahap. Kebetulan, alhamdulillah saya adalah dokter hewan di salah satu UPT Kementerian Pertanian yang berlokasi di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai. Tim saya di sini ada Ahlun Najam. Boleh Ahlun Najam memberikan Ahlun Najam? Halo Ahlun Najam. Oke, tim saya cukup saya kenalkan sendiri. Ahlun Najam adalah salah satu tim saya yang mengelola Dokadil Institute. Kemudian ada juga adik kelas saya yang juga saya anggap kawan saya dari IPB yang lagi koas sekarang, ada Jufar, ada Dani, ada Abiu. Nah, mereka ini saya sangat berterima kasih, mereka sudah bantuin saya untuk menggagas program ini. Nah, kemudian untuk memulai acara kita ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, untuk pertama, sebagai pendukung acara kita ini adalah HPDKI Sumatera Utara. Oleh sebab itu saya berharap
sebagai ketua, Bang Epo Bayu Arianggara memberikan dua patah kata untuk acara kita ini. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bang Epo Bayu Arianggara. Silakan Bang Epo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini sangat bersyukur kita bisa bertemu walaupun dengan online ya, dengan situasi yang sekarang ini kita masih bisa dapat menuntut ilmu dasar. Yang saya hormatin rekan-rekan peternak seluruh domba, kambing yang ada di Sumatera Utara. Yang saya hormatin Profesor Asnudi, juga rekan-rekan saya yang ada di sini, Pak Gultom. Saya lihat banyak peternak senior yang hadir. Alhamdulillah. Jadi judulnya itu cakap-cakap ternak domba itu bahasa yang sangat merakyat. Nah, dan konsepnya pun cukup sangat merakyat juga ya. Dasar. Nah, alhamdulillah semoga pagi hari ini kita dapat mengambil ilmu karena menuntut ilmu itu sangat baik, apalagi dalam peternakan domba dan kambing ini bukan hanya sekedar modal besar saja yang dapat menunjang sebuah keberhasilan, tetapi harus paham betul tentang apa saja langkah-langkah yang tepat seiring dengan perkembangannya ilmu ternak doka yang secara modern terus memacu, dan setidaknya bagi pelaku usaha ternak domba untuk tidak bosan, untuk terus mendorong dirinya untuk terus belajar, karena ilmu peternakan domba kambing ini sangat cepat berputar secara modernisasi. Jadi buat rekan-rekan semuanya ya, di sini tidak ada istilah senior ataupun junior. Sama-sama kita belajar dan sama-sama kita menikmati materi-materi yang disampaikan rekan-rekan kita, karena setiap pelaku usaha ternak domba pasti ada salah satu ilmu-ilmu yang mereka miliki. Semoga di cakap-cakap ternak domba ini dapat kita serap dan dapat kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan buat rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Epo. Nah, kemudian selanjutnya langsung saja kali ya ke acara inti. Cuman untuk sebelum ke acara inti kita pemutaran video dulu. Pemutaran video terkait profil narasumber kita pada pagi menjelang siang hari ini. Oke. Demikian videonya. Jadi harapannya untuk menjaga kondusivitas acara cakap-cakap kita ini, ada baiknya kita istilahnya menjaga etika bermedia sosial lah istilahnya. Jadi harapannya biar kita tetap kondusif, terus ilmu atau pengalaman yang diberikan narasumber juga tercapai, dapat kita pahami. Jadi harapannya kita menjaga kondusivitas pertemuan kita ini. Langsung saja kepada
abang Anda saya, Bang Dr. Hewan Bobi. Halo Bang, selamat pagi menjelang siang Bang Dokter. Pagi, Del. Tumben, biasanya kau bilang selamat malam. Apa kabar Bang? Sehat? Sehat. Hari Senin semalam udah keluar dari rumah sakit setelah isolasi saya dan istri 9 hari di rumah sakit kena COVID. Tapi sudah Senin malam sudah keluar, sudah sehat. Nah, akhirnya kemarin Adil bilang, Bang, kita bikin acara Bang buat peternak sumut Bang. Cakap-cakap aja dulu Bang. Ayo, aku bilang. Bosan kali Bang di rumah sakit. Jadi ya Alhamdulillah, puji Tuhan sudah sehat. Ini saya sebelum memulai mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan senior-senior, terutama ada Prof. Hasnudi, ada Pak Bahrum, ada Abah Safwan. Semoga sudah sehat Abah. Gimana Abah kondisi Abah? Masih mute kebetulan. Tapi ya oke Bah. Semoga udah sehat ya Bah ya. Nah ini ada Uda Fitra dari Padang. Ada siapa lagi nih? Banyak nih. Ada Alvino, Bang Den, ada Arjuna, Bang Yudis, Bang Awal, ada Mas Joko, ada Pak Dolo. Wah, ini senior. Terima kasih sudah datang semua. Kita cakap-cakap dulu lah ya. Saya sebagai ada Bang Rudi, ada Bang Rudi Ginting, ada Bang Muslim. Ya, salam kenal untuk yang belum kenal. Saya Bobi, tadi sudah diperkenalkan. Terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat. Ada di kondisi yang lagi tidak menentu seperti ini di Indonesia. Baik, udah bisa kita mulai mungkin ya. Saya cuman cakap-cakap aja manajemen ini, sikit-sikit aja ya. Yang penting kita bisa saling ingat lah. Karena kadang peternak kalau udah kena rutinitas harian kadang-kadang lupa apa yang perlu dirutinkan lagi gitu. Oke, admin boleh dibantu di mute semua saja biar mungkin nanti kalau ada tengah-tengah dari admin kan bisa kan ya, mute all. Nanti saya tinggal unmute aja. Admin bisa di mute dulu semua. Oke, itu Oppo A71 ya. Nah, oke, makasih. Jadi kita biar sama-sama bareng-bareng. Nanti mungkin saya presentasi dulu cepet aja. Nanti baru kita ngobrolnya yang banyak. Namanya juga cakap-cakap. Silakan, mulai screen share boleh. Ya, terima kasih saudara sekalian. Kita ngobrol bercakap-cakap tentang manajemen dasar kesehatan domba dan kambing. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kita perlu bangga menjadi peternak kambing domba Indonesia. Ada keberkahan di dalam ternak domba menurut keyakinan kawan-kawan yang muslim ya. Dan memang nyatanya adalah para nabi dulu banyak yang menjadi penggembala sehingga belajar juga bagaimana menggembala domba, bagaimana merawat, bagaimana menemani, bagaimana memanage domba-domba dan kambing-kambing tersebut atau ternak sehingga beliau-beliau bisa memanage umat yang lebih banyak gitu. Oke, lanjut Dil. Lanjut. Oke, terima kasih. Ini yang pertama dan yang paling penting. Jadi ini konsep dasar segitiga kesehatan kambing domba. Saya langsung kasih kambing domba aja karena kita bahas kambing domba. Ada inang yang pertama. Inang itu apa sih? Host, tempat di mana agen penyakit yang sebelah kiri bawah itu agen penyakit itu bersemayam. Nah, di sini berarti kambing dombanya. Gitu ya, di sini berarti kambing dombanya. Kemudian keseimbangannya dari apa lagi? Oh, dari lingkungan ternyata. Bagaimana kita merawat kambing domba ini sesuai dengan memang kebutuhannya. Nah, satu yang sering saya sharing dengan kawan-kawan peternak kalau lagi ada acara begini adalah ternak itu kalau dilepas, dia tahu mau makan apa, dia milih kalau kurang mineral dia jilat tanah, dia jilat batu, kalau kurang protein dia ambil daun yang lebih muda, kalau seratnya yang diambil nanti dia ambil makanan yang ada di sekitarnya. Ternak itu pintar sejatinya. Nah, lingkungannya yang perlu kita perbaiki. Begitu kita masukkan dia ke dalam kandang, kita adalah sebagai perpanjangan tangan Allah. Kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk merawat dia.
Jadi satu sisi ternak tidak akan bohong. Bagaimana kita merawat ternak akan terlihat dari ternak itu sendiri. Gemukkah dia, sehatkah dia, bagaimana dia bersosialisasi di kandang, bagaimana itu tergantung kita karena kita kurung dia kan gitu. Jadi kita hidup matinya ternak itu di tangan kita. Kasarnya begitu. Jadi kalau itu satu bentuk pertanggungjawaban kita terhadap Tuhan bahwa kita memang betul-betul merawat ternak ini gitu. Nah, untuk merawat ternak kan perlu ilmu. Nah, ini kita belajar bareng. Jadi segitiga keseimbangan itu ada inang, tempat untuk penyakitnya, ada agen, yaitu nanti ada penjabarannya, bisa jadi fisik, bisa jadi kimia, bisa jadi dari lingkungan, apa segala macam. Nah, kemudian ada lingkungan, bagaimana sih lingkungan yang pas untuk kambing domba? Lanjut, Dil. Oke, ini agen penyakit. Nah, ini saya bilang agen penyakit ataupun yang bisa menyebabkan sakit di kambing domba ya. Ada agen fisik, yaitu misalkan parasit luar, bisa kutu, bisa caplak. Caplak itu kutu babi atau kutu anjing yang biasanya ngisep darah. Nah, itu jangan dicabut terus dipencet ya kalau udah gemuk, karena itu telurnya nanti nyebar. Nah, oke, ada skabies, gudik, kurap, gitu ya. Itu adalah tungau yang bersemayam di bawah kulit, bikin terowongan sehingga kulitnya bersisik. Nah, itu obatnya nanti kita bisa bahas. Kemudian ada juga belatung, biasanya setelah lahiran kurang bersih atau luka, domba-domba yang rambut tebal, ada luka, nggak kelihatan, nelur lalat hijau. Kebetulan kalau di kita Indonesia, untungnya tidak ada botfly kayak di Australia ataupun negara-negara Afrika sana, yang belatungnya bisa ngebor sampai ke dalam. Nah, itu jadi di kita belatungnya lalat hijau cuma bikin kayak rongga gitu ya. Nah, itu tapi juga sakit untuk kambing domba gitu. Nah, kemudian ada parasit dalam, biasanya cacing ya. Nah, cacing ini macam-macam. Nanti ada yang ngisep darah kayak hemonkus, ada nanti cacing apa namanya yang bulat-bulat biasanya di rumen itu apa namanya menyerap nutrisi juga dia di situ. Ada juga nanti cacing pita yang ada di usus. Nah, gitu. Kemudian ada virus ORF. ORF ini apa bahasa sumutnya ya? Berengan. Jadi biasanya luka di mulut itu kena virus. Nah, itu kalau dikasih ya virus itu nggak ada obatnya. Yang paling benar adalah kita naikkan imun ternaknya, kasih pakan bagus, ininya dirawat, lukanya yang dirawat. Kalau ada ORF terus kemudian disuruh nyuntik ivermectin ataupun ini nggak nyambung sama sekali. Nah, ini yang perlu kita belajar sama-sama. Kemudian ada bakteri. Nah, mastitis misalkan di kambing perah ini musuh utama. Kita harus cegah. Kalau udah mastitis kambing kita, ya kerugian ekonominya sangat tinggi gitu. Terus ada lagi nanti yang secara apa namanya secara manajemen pakan kurang bagus, nanti ada asidosis gitu. Saya juga masih ada yang kena karena kan kita tim di kandang ini tidak semuanya ya saya pribadi tidak. Kalau pas lagi di Karo ya turun langsung, tapi kalau lagi di Tangerang gini kan memang semua ujung tombak adalah anggota yang ada di kandang. Nah, ini kita sebagai peternak ataupun pengusaha ternak, mungkin yang besar-besar, nah ini ada tadi senior nih Pak Gultom, saya lihat ada, nah, manajemen di perusahaan seperti apa, mungkin nanti juga bisa sharing Pak. Gitu. Nah, agen kimia, misalkan disinfektan, kita biasa bersih kandang apa segala macam, tapi lupa naruh bahwa di sana desinfektannya lupa naruh gitu kan. Jadi kelalaian kecil ini bisa jadi menyebabkan kecelakaan di kambing domba ataupun over mineral. Jadi mineral ini penting tapi jangan over, kalau kelebihan juga nggak bagus gitu. Dan bisa keracunan juga gitu kan. Kemudian misalkan kimia cat kandang, kita pingin kandang cantik, tapi kalau dicatnya pakai cat kandang nanti dijilat-jilat apa segala macam, digigit-gigit, itu juga bisa jadi bahaya gitu. Dan insektisida biasa di Karo ataupun di daerah-daerah pertanian kadang-kadang gudang kan jadi satu. Nah, ini penyimpanan insektisida ataupun misalkan ini banyak nih teman-teman yang sudah mulai mandikan kambing dombanya pakai misalkan decis atau regen gitu kan, biar wah udah langsung kutu hilang semua gitu. Jadi itu overdosis juga bisa meracuni kambing domba gitu ya. Kemudian lingkungan, heat stress. Nah, ini penting nih, biasanya kambing perah kena heat stress kalau di daerah panas, Medan dan sekitarnya. Walaupun toleransi kambing domba ini bagus, cuman biasanya produksinya turun. Itu.
Kemudian ada luka, misalkan luka sobek dan patah, ini biasanya karena perkandangan. Nah, bagaimana manajemen perkandangan? Lanjut slide-nya. Oke. Manajemen lingkungan, suhu kandang. Nah, ini hal yang diatur ada suhu kandang, misalkannya suhu optimal untuk kambing domba di kisaran 20 sampai 32 Celcius. Saya pribadi biasanya nyarankan ke kawan-kawan, "Oh, Dok, ini kandang cemana bagusnya?" Udah gampang. Duduk aja di kandang bareng sama kambing. Jangan berdiri, duduk aja, karena kan kita melevelkan diri kita sama kambing domba kita sama. Duduk aja di dalam, kalau bisa bertahan 1 jam masih nyaman, tidak bau, tidak sesak, ya berarti kambing aman. Itu aja. Kenapa? Nah, kambing 24 jam, kita 1 jam aja nggak tahan, berarti ada yang salah sama kandang kita, kan gitu. Kalau misalkan kita terlalu panas, terlalu apa, nah, ya yang nyaman di kita, itu biasanya nyaman di kambing atau domba. Nah, kita tidak punya rambut satu badan. Domba-domba yang di daerah bawah, misalkan merino yang dipelihara di Medan, sapok, apa segala macam, jauh lebih baik memang secara manajemen dicukur rutin, kasihan kepanasan. Gitu. Kita yang di Karo aja kita cukur rutin domba kita, gitu kan. Oke. Kemudian manajemen perkandangan, ini jarak lat. Nah, kita lat ya. Lat antar kandang, di lantai kandangnya, biasa kan kita pakai 1-2 tuh. Lat 1-2 untuk jarak antar kandang. Kalau kayunya kering, itu pasangnya di 1,7 cm. Nah, ini sudah diteliti dari kawan yang di Filipina, dia bikin slat kandang plastik untuk campur karet dia untuk kaki kandang, dia udah teliti kotoran kambing di sana lokalnya ada kayak kacang kita, kemudian dia karena importir besar dia kambing bur, kambing sanen, domba dorper, nah dia teliti semua kotorannya. Pasnya ukuran di dia 5/8 inci. Nah, kan kita bingung. Udah itu pasnya 1,68 cm, udah 1,7 lah. Kayu kering ya. Jadi itu di situ kotoran bisa jatuh dengan baik, kaki anak kambing domba aman nggak kejepit. Nah, ini kadang-kadang kita masang kayu basah biasanya, pasang 2 cm, nanti renggang jadi 2,5, pas lahiran harus ngasih alas lagi, kan repot kali. Gitu. Kemudian tembok pembatas rapat. Saya pribadi lebih senang rapat memang, tapi yang di rumah di Karo di Mulawari itu ada jarak, yaitu 10 cm. Kenapa 10 cm? Dia nggak bisa masukkan kepala. Anak kecil masih bisa masukkan kepala. Nah, ini perkandangan anak kecil lebih baik rapat. Kalau udah dewasa, biasanya lebar kepala kambing domba itu 13 sampai 15 cm. Nah, dia nggak bisa masukkan. Kemudian kalau 10 cm, kaki dia masuk ke situ, ditabrak kawannya masih sempat narik. Kalau misalkan ternyata biasanya cuma kasih 5 cm, begitu masuk ke situ ada kawan nanduk patah karena dia nggak sempat narik gitu. Ya, ini mungkin kelihatannya sepele, tapi perlu perlu kita perbaiki lah dari segi perkandangan gitu ya. Kemudian tinggi pembatas berapa sih yang pas? 90 sampai 100 cm untuk domba, karena domba nggak lompat, nggak manjat-manjat. 120 sampai 150 cm untuk kambing. Nah, kalau bisa vertikal. Ya, jadi modelnya begini. Kalau horizontal gini kadang dia tetap bisa naik kan, gitu kan. Nah, jadi untuk kambing dia nggak manjat gitu. Karena pengalaman saya di Bogor dulu ada kandang udah 1,5 meter, kita namain anak sanen ini si Pedang, karena tanduknya naik ke atas, dia ahli manjat. Jadi di kandang-kandang itu begitu 120 cm ada naikan gitu, dia naik bisa manjat keluar ke kandang-kandang lain. Nah, ini kita nggak pingin karena nanti bisa buntingin yang lain dengan tidak sengaja. Jadi kita nggak jelas perkawinan di kandang kita kan gitu. Oke, lanjut. Nah, oke. Nah, ini pencegahan versus pengobatan. Nah, pencegahan, biaya dibebankan ke operasional sehingga tidak terasa. Jadi dengan rutinitas dilakukan secara rutin sehingga terbiasa, kita tidak merasa bahwa keluar obat, keluar vitamin, keluar mineral itu sesuatu yang besar gitu ya. Nah, kalau sudah sakit, pengobatan itu biayanya mahal. Itu kan belum manggil dokter hewannya atau mantri, kemudian rugi waktu dan tenaga, kita udah bagus-bagus melihara apa segala macam, ternyata mati kan. Investasi kita sementara ini, kalau kita ngomong ternak, kita ngomong bisnis nih,
mungkin ada yang hobi, tapi kan tidak bisa selalu hobi karena pikiran, tenaga, waktu tercurah di situ kan gitu. Kalau kondisinya sudah optimal, biasa kami lakukan pemandian ternak, pencukuran rambut, dan gunting kuku. Nah, ini biasanya untuk penggemukan, ini SOP wajib sudah. Kalau penggemukan, apalagi daerah Medan dan sekitarnya yang DPL-nya tidak tinggi, masih agak dingin, itu harus pada pemandian, pencukuran rambut, gunting kuku. Rambut ya, bukan bulu. Karena bulu itu buat ayam, buat unggas. Gitu. Kemudian dilanjut di hari ke-15 minggu kedua. Jadi kasih lagi multivitamin, antibiotik, antelmintik. Nah, ini yang biasa kami kerjakan. Gitu. Kenapa 2 minggu? Bisa jadi di hari ke-15 atau hari 31, diulangi 1 bulan. Setelah itu obat cacingnya sudah berhenti. Kalau mau per bulan dikasih multivitamin, boleh, silahkan, nggak ada masalah. Gitu. Tapi biasanya 2 kali perlakuan ini aja dengan 2 kali repetisi ya, 2 kali pengulangan itu sudah oke. Nah, ini sebelumnya nih slide-nya nih kayaknya Dil. Nah, ini dia yang barusan saya bilang SOP atau standar operasional prosedur kedatangan kambing domba. Nah, ya hari 1 tadi, hari 2, hari 15 atau bisa di hari ke-30. Oke, lanjut Dil. Sedikit lagi. Oke, manajemen Kes1 rutin. Kes1 apa sih? Kesehatan hewan, gitu ya. Deskripsi pekerjaan. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan hewan harian. Kapan? Setiap hari setelah pemberian pakan. Kenapa? Kalau kambing biasanya koloni, ya, begitu kita kasih makan, ada 1-2 ekor yang malas makan. Nah, ini perlu kita curigai. Kalau dia udah malas makan di koloni, itu apalagi domba ya. Kalau domba udah malas makan di koloni, langsung kita curigai, wah, ada apa anak ini? Kan gitu. Nah, di situ langsung itu adalah observasi awal. Jadi tiap hari 2 kali sampai 3 kali tergantung kita ngasih pakan. Kayak sekarang kita di Karo ngasih makan 3 kali sehari. Jadi pagi, siang, sore. Nah, pagi, siang, sore ini setelah makan ini dia mati. Nah, dia habis ngasih makan bukan langsung tinggal. Habis ngasih makan dia mati. Mana sih yang kira-kira sehat, kira-kira ini kalau sehat semua ya udah aman, kita bisa tinggal untuk aktivitas lainnya. Tapi kalau ternyata wah, ini kok murung nih. Nah, apa yang perlu dilakukan kan gitu. Kemudian cukur rambut. Nah, ini juga manajemen rutin ini, penting ini. Domba biasa per 3 bulan. Ini biasa untuk yang breeding ya. Untuk yang pembiakan per 3 bulan cukur gitu kan. Atau kalau cukup rajin, jumlah tidak terlalu banyak, per bulan per 2 bulan bisa cukur gitu. Nah, boleh admin di mute yang lain ya. Bang Yudi Antoni tolong di mute, Bang. Bang Yudi Antoni tolong di mute. Oke, terima kasih. Nah, gunting kuku. Nah, ini penting karena kita kan di kambing domba kita di kandang kan, kecuali yang angon. Angon biasanya kukunya gesek-gesek sendiri sama tanah sama batu, tidak terlalu panjang. Tapi kalau kita yang dikandangkan, tergantung bahan kandang biasanya. Semakin keras kayu lantai kandang, biasanya dia akan semakin lama untuk potong kuku. Semakin lunak kayu kandang, semakin lama, semakin cepat untuk potong kuku karena tumbuh untuk gesekan-gesekan kuku ke kandang ini lebih lunak ya gitu. Jadi kambing domba, sapi, kerbau itu kan berdirinya semua di atas kuku. Ungulata nama ini istilah ilmiahnya. Jadi kuku ini hal yang sangat penting karena terutama untuk jantan. Jantan kalau mau kawin itu tumpuan semua di kaki belakang. Kalau kukunya nggak bagus di kaki belakang, keseimbangan dia ngawin jelek. Jadi jarang jadi juga, bisa jadi jarang jadi gitu. Nah, ini perlu kita perhatikan. Antelmintik atau obat cacing setiap 3 bulan. Ya, kalau penggemukan kayak tadi aja cukup hari pertama, hari ke-31 atau hari pertama, hari ke-15 gitu. Itu untuk penggemukan. Kalau untuk breeding rutin atau misalkan rearing, pembesaran anak dari lepas sapih umur 3 bulan kita kasih obat cacing, 6 bulan kita kasih obat cacing, 9 bulan kita kasih obat cacing, gitu ya. Nah, gimana sih biar nggak cacingan? Ya, satu pencegahan pakai obat cacing atau antelmintik rutin, racun cacing rutin. Yang kedua ngaritnya agak siang, jadi embun-embunnya sudah turun semua. Karena kalau pas lagi ada embun, ada kemungkinan larva cacing itu naik ke daun, rumput ya. Kalau daun-daunan jauh lebih aman gitu. Nah,
Jangan kasih obat cacing cekok pada kambing bunting, kambing atau domba bunting. Nanti bisa cacat, anaknya bisa keguguran, rugi kita. Kemudian penyuntikan vitamin. Nah, ini kalau mau suntik setiap bulan, bagus. Tapi tidak terlalu perlu yang wah-wahan ya gitu ya. Jadi vitamin B kompleks biasa aja, nanti kalau ada yang murung, dan insidental bila diperlukan. Jadi kalau misalkan ada yang sakit apa segalanya suntik vitamin gitu. Kemudian pembersihan kandang, desinfeksi kandang setiap bulan. Nah, cuci kandang ini juga wajib. Saya dulu sempat dapat resep pakai gamping ya, pakai gamping atau kapur mentah yang biasanya kasih air, kapur zaman dulu lah, yang kasih air terus nanti dia langsung mendidih itu, kapur gunung itu bagus. Jadi begitu kasih air mendidih, langsung kuaskan aja ke dinding-dinding kandang. Itu dijilat nggak apa-apa karena dia kan kapur. Jadi begitu kasih air itu sudah berubah dari gamping menjadi kapur matang. Nah itu dijilat kambing justru nggak ada masalah. Kandangnya bisa disaput pakai itu lagi panas-panas. Itu skabies yang telur-telur skabies, kutu, kemudian caplak misalkan yang ada di kandang itu mati kena itu. Cuman susah nyarinya sekarang. Nah biasanya sekarang saya disinfeksi pakai yang paling gampang, Baiklin. 1:9. Jadi Baiklin 1 bagian, air 9 bagian, itu semprot kandang gitu. Nah, gimana caranya nyemprotnya? Pertama ya sikat dulu biar bersih dulu. Karena kotoran-kotoran yang nempel di lantai, di samping apa segala macam itu perlu kita sikat. Kalau ada power sprayer kandangnya bagus, ya bisa semprot jos gitu. Oke, pembersihan kotoran bawah kandang disesuaikan. Masing-masing kandang berbeda. Kalau di kita kebetulan kandang alas langsung tanah, jadi urinnya nyerap, jadi aman, nggak amoniaknya nggak naik, kecuali biasanya di kandang anak karena kotorannya masih campur ya, kotorannya masih campur susu, jadi itu biasanya amoniaknya naik. Nah itu biasanya kita kasih sekam dulu biar agak kering, nanti begitu udah kering baru kita ambil langsung lempar ke ladang buat pupuk. Lanjut, Dil. Lanjut. Oke, sudah selesai ternyata. Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Nah, kita cakap-cakap sekarang. Silakan, Pak Moderator, saya kembalikan. Oke, terima kasih, Bang Dr. Bobi. Kirain tadi sudah di-unmute. Terima kasih. Cukup menarik juga paparan dari Dr. Bobi. Nah, untuk sementara udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini, Bang. Ada, kalau saya kawan-kawan tim lihat ada beberapa pertanyaan nih. Nah yang untuk pertama mungkin yang tolong dibantu Dani Bagus Wibowo di unmute. Baik, dokter. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Yudi Antoni. Pertanyaannya berikut, Pak. Belakangan ini sibuk masalah kirim domba keluar, para peternak takut populasi berkurang, Dok. Emang ada berapa sih, Dok, jumlah doka di Sumut ini? Yang pertama, Dok, dari Yudi Antoni. Masih dikit, Dokter Bobi? Gimana? Sorry. Langsung jawab atau gimana nih? Mau langsung jawab atau di... Jawab aja lah ya, namanya pun cakap-cakap. Nah, oke. Bang Yud, kalau dibilang sibuk masalah kirim domba keluar, para peternak takut populasi berkurang, betul, memang pasti berkurang, udah. Nggak usah dikirim keluar pun, betina dipotongi terus di Sumut ini udah pasti berkurang. Pabriknya yang dipotong, gitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, peternak dapat duit nggak? Dengan sekarang harga bakalan kayak sekarang itu naik, berarti kan peternak breedingnya dapat duit. Selama ini kan nggak, peternak fattening yang dapat duit. Jadi sekarang justru lebih merata pembagian keuntungannya. Karena yang breeding dapat duit. Harga bakalannya, anak dombanya bisa laku mahal. Ya nggak apa-apa lah, bagi-bagi rezeki. Itu kan gitu. Kalau ditanya berapa jumlah doka di Sumut, saya nggak tahu, Bang. Tanya pemerintah, Bang. Saya nggak punya datanya, Bang. Gitu. Jadi solusinya apa? Pertanyaan kita kan begitu. Solusinya ke depan apa? Efisiensi beternak, Bang. Efisiensi beternak ini dari apa? 3 faktor, genetik, pakan, manajemen. Kalau genetik tidak diperbaiki, ya
kambing-kambing lokal, domba-domba lokal saja yang kita breeding, kita gemukkan, ya gitu-gitu aja kita, nggak maju. Kemudian pakan, kita sama-sama bisa belajar pakan. Di sini banyak kali ahli pakan dari teman-teman institusi, bahkan ini ada dari USU, ada dari Pancabudi. Silakan bisa kita share di sini. Makanya kemarin ada di grup Ternak Doka Sumut itu, ya udah kita mulai belajar di situ gitu loh, mulai terbuka gitu kan. Ya kita belajar sama-sama. Itu Bang jawabannya. Kalau ditanya jumlah saya nggak tahu, saya angkat tangan. Itu tugas pemerintah yang ngasih tahu kita semua peternak berapa jumlah kambing domba di Sumut. Termasuk tadi mungkin sebelum pas saya tadi baru masuk, Prof Hasnudi ngobrol bagaimana Sumut ini mau jadi lumbung kambing domba. Pas rapat dulu kebetulan saya nggak ikut, tapi ada di grup WA untuk lumbung kambing domba. Pertanyaannya adalah data awalnya mana? Nggak ada. Pemerintah tidak punya data awal yang valid tentang jumlah kambing domba di Sumatera Utara. Penyebarannya seperti apa? Nggak tahu. Nah, kalau kita data awal nggak tahu, mau nyampe target, ya nggak tahu, orang nggak punya data awal. Targetnya mau seperti apa? Kalau itu bisa dijelaskan oleh pemerintah, kita sebagai peternak, kita bisa sama-sama mendukung. Nah, sekarang yang diciptakan apa? Ya udah kemitraan breeding aja, cepat-cepat aja diciptakan. Biar nanti bakalan digemukkan sendiri, untung-untung juga peternaknya kan gitu. Gitu dia, Bang. Aman, Bang Yudi? Baik, Bapak Yudi bagaimana Pak? Sudah terjawab ya Pak? Boleh di-unmute, Bang. Oke, sudah, makasih jawabannya. Siap, terima kasih. Baik, berikutnya ya Dok, pertanyaan yang kedua dari Bapak Arjuna Dok, dari Riau. Wah, dari Riau, makasih. Ya, pertanyaannya, Dok, kira-kira terapi apa sih yang dilakukan ketika kambing sakit karena nggak mau makan gitu? Terus bagaimana pemberian pakan ketika kambing tersebut nggak mau makan Dok? Oke. Boleh di-unmute Pak Arjuna, kita akan cakap-cakap nih, jadi dua arah lah ya. Baik Dok, baik. Pak, nggak mau makannya kenapa? Pertanyaannya kan itu. Biasanya kan yang sering 1 minggu terakhir itu Dok, kita dapat kasus pneumonia Dok. Pneumonia-nya itu sekitar ada 4 ekor yang kena. 3 ekor mati, 1 alhamdulillah masih hidup. Nah cuman sekarang ini udah mau makan, cuman nggak seperti awal. Makannya nggak sebanyak yang waktu masih fit ya. Sehat ya. Nah, itu pemberian pakannya itu kalau misalnya lagi drop itu kan sama sekali nggak mau makan tuh Dok, cuma tiduran aja kan, kepalanya itu ini kan. Nah, itu pemberian pakan biasanya kan kami kasih cokok tuh. Apakah itu pemberian cokokannya udah benar? Terus bagaimana teknik yang baik Dok? Terima kasih. Sudah benar Bang. Biasanya kalau aku ada yang sakit nggak mau makan, aku blender, nanti masukkan selang ke mulutnya lewat samping. Biasanya kasih kayu dulu, kasih kayu gini. Jadi dia gini, kasih kayu, terus nanti kasih selang Bang. Selangnya kasih pelumas dulu minyak makan, biar nggak sesak ke sini kan. Nah, masukkan, asal dia tidak batuk, itu berarti sudah bisa masuk ke arah saluran cernanya. Blenderan tadi Abang masukkan lah pakai selang itu. Masuk ke rumen berarti ya? Masuk ke rumen. Jangan sampai batuk. Jadi sampai dia ada refleks nelan kan kelihatan di leher kambing gini Bang. Kalau selang masuk gitu. Gitu dulu dia. Pengalaman aspirasi masuk ke paru kan. Nah, itu langsung mati biasanya, sleep pneumonia namanya. Nah, itu yang harus hati-hati memang. Jadi kita perlu belajar, sebagai peternak perlu belajar, karena mohon maaf tenaga dokter hewan ataupun mantri di lapangan masih sangat-sangat kurang. Jadi kita sebagai peternak kita perlu belajar. Saya kebetulan ada rezeki dulu sempat datang ke Australia, peternaknya semua wajib belajar. Cuma mereka tetap konsultasi dengan dokter hewan. Jadi karena dokter hewan jauh-jauh. Kayak di yang saya datang di tempat karantina itu tetangga paling dekat 5 kilo. Dokter hewannya 15-20 kilo di desanya baru bisa ini. Nah, kalau ada ternak sakit ya peternaknya harus memang betul-betul belajar untuk menangani gitu, Bang. Kalau Abang tanya bagaimana pemulihannya, saya sarankan kalau kepalanya sudah sampai agak mereng gini biasanya kurang mineral tuh Bang, kurang kalsium atau fosfor. Nah, itu bisa dibantu disuntik
ya sebut merek lah ya, nggak apa-apa lah ya, di lapangan adanya mungkin itu gitu kan, Calcidex Plus 10 cc gitu di bawah kulit. Nah itu ada dosisnya, nanti abang kalau mau nyuntik apa segala macam tanya silakan, bisa ke dokter hewan terdekat, bisa WA juga, di label sudah pasti ada gitu. Kalau nggak ada di label ya googling aja dosis apa Calcidex atau dosis apa itu. Jadi ditaati dosisnya sesuai dengan berat kambingnya. Saran saya begitu. Kemudian makan kasih energi bang. Misalkan tadi blenderannya kasih molase sedikit, di 3% masih oke gitu ya. 3%, maksimal 5%. Lebih dari itu biasanya justru asidosis diare dia. Atau malah kembung karena terlalu cepat pencernaan rumennya. Nah, kemudian suntik vitamin bang, rutin. Per 3 hari atau per 1 minggu. B-kompleks gitu ya, B-kompleks. Atau yang ada ATP-nya. Biosan, biodin, itu ada ATP. Biosan TP, biodin itu ada ATP-nya, energi yang bisa cepat diserap. Gitu dia itu bang. Per 3 hari juga dok biasanya. Kenapa bang? ATP-nya per 3 hari juga. ATP per 3 hari boleh, tapi 2 kali aja. Cukup 2 kali. Setelah itu 2 minggu kemudian. Kalau kelebihan juga berat juga. Gitu ya. Gitu dia bang. Itu, dok, jadi pneumonia tadi yang perlu diatasi. Apakah karena kandangnya terlalu pendek sehingga amonia naik? Apakah setelah perjalanan panjang SOP pemasukan ternak tidak dilakukan? Atau seperti apa? Nah ini yang perlu kita sama-sama cari penyebabnya, pneumonia yang parah berarti kan? Iya. Gitu. Oke bang. Lagi dok, itu satu lagi dok. boleh. Maaf ya. Itu kalau katanya kalau ternak lagi sakit gitu, apa benar nggak boleh dikasih konsentrat dulu? Apa hijauan aja dulu? Jauh lebih baik tidak kasih konsentrat. Kenapa? Karena malah resiko kembung. Atau kasih konsentrat pun hanya 10% dibanding hijauan, bang. Oh iya, baik dok. Gitu. Terima kasih. Ya, jadi kita perlu rumennya. Jadi kita ngasih makan kambing ini sebenarnya kambing domba ini kita nggak ngasih makan dia secara langsung. Kita ngasih makan bakteri yang ada di rumen. Rumennya sehat, kambingnya sehat. Itu yang penting. Kalau rumennya udah nggak sehat, kambingnya nggak akan sehat. Gitu. Jadi kita ngasih makan 2. Ngasih makan nyatanya ke kambingnya, dia yang makan, tapi barang goibnya yang ada di rumennya tadi itu yang bekerja untuk menyehatkan kambing. Gitu bang. Ya, makasih dok. Oke, makasih. Lanjut. Baik, cukup ya Pak Aldo maaf maksudnya. Ini dok. Kemudian untuk pertanyaan ketiga dari Pak Aldo dari Binjai dok. Ya. Pertanyaannya, untuk kambing perah bila dikasih obat, contohnya antibiotik, obat skabies, atau obat cacing, ataupun vitamin, apakah berpengaruh, dok, kepada susu yang dihasilkan? Dan misalkan jika berpengaruh, kira-kira berapa lama sih waktu optimal yang baiknya untuk susu tersebut dapat dikonsumsi kembali seperti itu? Oke, terima kasih. Ini yang ada juga di chatnya. Untuk kambing perah, antibiotik itu ada masa paruhnya. Setiap jenis berbeda. Itu nanti akan ada pertimbangan kapan setelah disuntik antibiotik susunya boleh dijual. Karena kalau setelah disuntik antibiotik, residu antibiotik itu akan ada di susu. Skabies atau kurap, obat cacing juga sama. Skabies atau kurap malah kalau ivermectin itu sebulan kemudian baru susunya dijual. Sehingga memang harus pencegahan jauh lebih baik. Nah, kalau sudah terlanjur, ya waduh ini kok lagi diperah skabies kan gitu. Ya sudah, harus mau berkorban kalau memang mau jualan yang amanah. Mau jualan yang thayyib, yang baik. Karena apa? Residunya ada di susu. Kalau kita jual susu yang ada residu obat cacing, ada yang jual susu ada residu antibiotik, kita pribadi yang tahu, kan kita nggak enak juga ya mau jualan barang nggak bagus ya. Bukan nggak bagus ya, ada residu di situ. Sehingga itu justru nanti ke depannya bisa menyebabkan resistensi bakteri ataupun parasit yang lain di manusianya. Itulah yang terjadi di dunia, kenapa kok tambah lama antibiotik tambah keras. Karena resisten bakterinya. Pemakaian dosis yang tidak tepat itu akan menjadikan resistensi. Nah, ini bukan hanya di ternak, di manusia juga sama gitu. Nah, jadi jika berpengaruh berapa lama waktu optimal untuk susu yang akan dikonsumsi lagi. Kalau udah sempat disuntik ivermectin, merek apapun, Ivermectin, Ivomax, Super, kemudian Ivervet, apapun itu, sebulan.
Jadi jangan dijual susunya sebulan, kasih aja ke anak kambingnya. Itu kalau mau jual amanah. Tapi kalau enggak ya silakan, itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kita ngingetin aja sesama peternak. Gitu Bang. Gimana Bang Aldo, aman? Aman Bang, makasih Bang. Yuk, makasih. Nah, lanjut ya. Pak Afdal dari Banda Aceh nih dok. Tunggu dulu, ini. Dani, tunggu dulu. Untuk kasih napas dulu Bang Bobi, kita break dulu sebentar ya. Sambil mau pakai break segala. Nggak tahu Bang Dokter Bobi mau minum atau kawan-kawan yang lain. Oh, ya sambil minum lah, cakap-cakapnya kita nih Dil. Menyerap ilmunya, nanti kita sambil minum, kita putar dulu video kita. Oh, iklan iya. dulu, iklan. Ngomong aja iklan. Oke. Ya lanjut. Sambil ambil minum. Mana? Udah bisa ngobrol lagi? Udah bisa semangat lagi dok? Ya. Udah siap lagi dok? Oke. Sekarang lanjut pertanyaan dari. Tunggu sebentar Dan. Ini kalau saya tunggu Dan ya, potong lagi Dan ya. Ini kalau saya perhatikan ada beberapa pertanyaan yang apa istilahnya ya, yang kurang pas sama pembahasan kita hari ini. Gimana Bang Dokter Bobi? Tetap dihajar untuk jawab? Udah, cakap-cakap. Oke. Nanti cari topik lagi. Oke. Oke, terima kasih Bang Dokter. Silakan Dani Bagus. Cakap-cakap ya Dokter Bobi hari ini. Nah iya, kita cakap-cakap peternak kok. Baik, pertanyaan berikutnya dok dari Pak Afdal dari Banda Aceh. Beliau pengen nanya dok, kambingnya rontok rambutnya itu disebabkan oleh apa dok? Dan bagaimana solusinya kira-kira seperti itu? Oke, makasih Bang Afdal dari Banda Aceh. Ini kalau saya bisa jawab berarti saya bukan dokter hewan Bang, saya dukun ternak. Saya nggak tahu kambingnya, saya nggak pegang kambingnya, saya nggak pegang ini. Abang kasih video lah, minimal. Nah, kalau kambing rontok rambutnya, kalau yang spesifik untuk kasus itu saya nggak ngerti. Tapi kalau apa penyebabnya, bisa jadi rontok itu skabies, Bang. Ya, skabies, kurap atau gudeg itu bisa jadi menyebabkan rontok karena dia bikin terowongan di bawah kulit, nanti berkerak kulitnya, rontok rambutnya. Itu bisa jadi. Kemudian rontok juga bunting, bisa jadi rontok kalau kambing betina.
Itu salah satu tanda kebuntingan juga, kambingnya rambutnya gampang rontok. Kalau domba bisa jadi kawannya kurang mineral, di koloni tersebut kurang mineral, dimakani kawannya, Bang. Oh. Kurang pakan dan kurang mineral bisa dimakani kawannya kalau domba. Nah, itu Abang solusinya ya kasih garam dan mineral, bisa di bambu, bisa yang sudah jadi mineral block, sudah bisa jadi Abang kasih di tempat wadah gitu, dia dijilat sendiri. Mineral gampang cari aja di toko pakan ultra mineral yang untuk lembu itu udah bisa lah untuk kambing domba. Itu yang murah lah. Kalau saya kebetulan pakai langsung yang mineral block yang retrokis gitu kan. Biar puas gitu loh, dan awet juga gitu. Enggak, mungkin beli awalnya mahal, tapi karena awet itu hitungannya masuk sebetulnya. Cuman beli awalnya agak mahal itu aja. Ada satu lagi boleh dong? Ya, sebentar. Solusinya tergantung kasusnya, Bang. Kalau skabies ya disuntik antiparasit yang bahan aktif ivermectin. Bisa Wermectin, bisa Ivomax Super, bisa Ivervet, bisa macam-macam lah mereknya ya kan. Kalau ternyata mineral ya kayak tadi. Kalau ternyata bunting ya nggak ada masalah. Nah, gitu. Jadi itu solusinya. Silakan Bang, apalagi Bang? Ya, jadi kan saya sering dapat kiriman ternak dari Sumatera Utara atau paling dekat itu 10 jam perjalanan. Ya. Penanganan awalnya seperti apa ya? Karena kebiasaannya ternak ini kan sangat lelah ini. Oh, itu tadi Bang, udah ada SOP kedatangan ternak. Saya terlambat tadi Dok, mohon izin. Oh ya, nggak apa-apa, nanti ada itunya. Ada PDF-nya boleh dibagi ya, admin ya. Baik. Nanti bikin PDF dibagi. Ada di situ Bang, SOP kedatangan ternak, apa yang Abang perlu lakukan hari pertama, hari kedua, diulangi hari ke-15 atau hari 30. Nanti dibaca ya Bang. Baik, makasih Dok. Oke, makasih Bang. Lanjut. PDF-nya dibagi ya Pak Afdal ya. Iya, Pak. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya Dok, dari Pak Ahmad Baihaki Sinaga dari Simalungun. Ya. Ini terkait pencegahan dan pengobatan Dok, tapi lebih ke biayanya Dok. Jadi berapa sih Dok biaya per ekor per hari untuk mendapatkan kondisi maksimal berupa pencegahan atau pengobatan terhadap ekor kambing itu Dok? Agak repot kalau dibilang biaya per ekor per hari ya, karena ini harus ngomong manajemen secara global satu kandang. Kalau kita ngomong pencegahan misalkan ya, pencegahan agar tidak kekurangan mineral gitu kan. Satu koloni biasanya saya kasih 1 mineral block. 1 mineral block retrokis itu bisa yang retrokis, bisa yang post rich, bisa yang zinc rich, macam-macam tergantung tujuannya. Itu harganya 1 kotak gitu, berat 10 kilo 400.000. Ya tinggal itu aja dibagi berapa bulan. Biasanya kalau 1 koloni 20 ekor itu masih bisa tahan 6-8 bulan, nggak habis-habis, karena di konsentratnya pun kita udah kasih mineral gitu. Jadi ya itu yang dibagi. Saya nggak bisa ngomong berapa per ekor per hari, tapi kalau kita anggarkan kira-kiranya 5.000 lah per ekor per bulan. Per bulan ya, kalau kita pencegahan. Kalau pengobatan nggak usah ditanya, tergantung kasusnya. Saya kemarin operasi ada dorper kaki patah, kita operasi beli platnya aja 3 juta. Plat yang untuk operasi skrunya itu, ini platnya orang. Memang mahal, tapi karena dorper ya kita coba, ternyata post op-nya kurang bagus, kakinya kering akhirnya karena pembuluh darahnya kurang bagus di situ ya. Ya udah, nanti mungkin ke depannya kita amputasi, kita kasih kaki palsu gitu loh. Karena kebetulan karena dorper aja, kalau kambing biasa juga nggak kita gituin. Jadi kalau pertanyaannya per ekor per hari agak susah jawabnya. Tapi kalau dianggarkan sekitar 5.000 per ekor per bulan, nah sekitar segitulah kira-kiranya. Itu sudah vitamin, obat-obatan, obat cacing ya, antelmintik rutin, kemudian kalsium untuk yang kelahiran, apa segala macam. Segitulah Bang. Oke? Oke, aman, Pak. Bang Ahmad? Oke, Pak. Bang Ahmad? Oke, Pak. Oke, makasih. Pertanyaan dari Pak Rudi Lesmana, Dok. Beliau menanyakan secara hitungan bisnis untuk breeding domba di atas kandang dengan sistem arit dan konsentrat yang hasil akhirnya itu penjualan untuk dipotong, kira-kira layak atau tidak, Dok? Menurut dokter seperti itu. Ini Bang Rudi Lesmana, Rudi Ginting atau gimana? Rudi Ginting, Bang, Rudi Ginting.
Sok-sokan kali pakai Rudi Lesmana segala. Rudi Ginting. Leh, kamu mau jadi saudaranya Handri Lesmana rupanya? Handri Lesmana. Oke, bisnis breeding domba ya di atas kandang dengan sistem arit dan konsentrat yang akhir penjualannya untuk potong layak atau tidak. Kalau di tempat kamu udah pasti layak, ordot segitu luasnya. Jadi tetap pakan harus dihitung. Sekarang pertanyaannya kan gini, kita sama-sama belajar breeding, kita ngitung breeding. Mungkin di sini ada Bang Hengki ini senior awak, jauh lebih ngerti breeding karena beliau breeding udah lama banget. Jadi hitungan breeding, nah Bang Hengki breedingnya di kandang, pakai hijauan yang diambil daun sawit terakhir ini, setahu saya, sama kasih konsentrat juga. Gitu. Jadi nanti sebetulnya Bang Hengki jauh lebih bisa ngobrol karena kebetulan saya pribadi ternak dombanya sikit, gitu kan. Kalau ditanya menguntungkan atau tidak, sekarang kita hitung bunting 5 bulan, 150 hari, biaya kawin katakan 50.000, ya kan, 150 hari ini anak nanti bisa sampai umur berapa mau dijual potong? 5 bulan kah? Nah, kalau 5 bulan berarti 5 bulan tambah 5 bulan, 300 hari. 300 hari berapa biaya pakan sehari? Kalau konsentrat misalkan agak bagus sekarang untuk kambing domba, untuk domba ya, misalkan kita setting harga 3.000. Nah, berapa per hari kita kasih konsentratnya? 2 on. Kalau 2 on berarti kan 600 perak. Nah, berapa hijauannya? Kalau hijauannya bisa di 400 perak atau sama-sama 600 perak berarti 1.200. Kalau 1.200 kalikan tadi 100 hari berarti 120.000 kan? Coba sambil buka kalkulator sebentar. Kita sama-sama ngitung ya. Sama-sama belajar ngitung breeding. 1.200 kali 100. Nah, berarti kan 120.000. Kalau memang konsentrat tadi 2 on saja satu hari, hijauannya Rp600 juga, sama-sama Rp600. Nah, dengan 120.000 beban tenaga kerja berapa? Satu orang kalau ngarit, misalkan hijauannya Pak Cong, mungkin sehari dia bisa menangani sekitar berapa lah ya kita bilang. Kalau Pak Cong mungkin bisa dia sekitar nangani sampai 50 induk. Kita bilang gitu ya. Nah, sekarang tenaga kerja di Sumut, kita anggap aja lah UMK paling tingginya, karo lah 3 juta kan. 3 juta dikali 10. Karena 10 bulan tadi kan. 30 juta. 30 juta bagi berapa induk? 50 induk. Nah, 600.000 per induk biayanya. 600.000 per induk biayanya. Berapa koefisien anaknya yang bertahan sampai 5 bulan bisa sampai besar? Anggap aja cuma 1. Dari biasanya domba Sumut pengalaman kami dari itu 1,3 beranaknya. Jadi 30 ekor yang tangkidi, 30 ekor beranak 40 atau 38 gitu. Anggap 1,3 bertahan cuma 1 ekor lah, 1 induk. Berarti kan 600.000 tambah tambah 120.000 tadi pakan. Pakan 120.000 tambah daya kawin lah jantannya, penyusutan jantannya 50.000 lah kita bilang. 770.000. Jadi harga anaknya jualan ya harus 770.000. Itu baru BEP. Baru cocok sama modal, tapi gaji orang ya. Gaji orang satu orang 3 juta satu bulan. Kalau bisa satu orang 2 juta jauh lebih hemat lagi. Kalau misalkan di situ bisa kita jual anak tadi 770.000, ya itu impas, gitu. Jadi tergantung kita hitung kita kasih pakannya berapa, kita yang nyeting pakannya, gitu. Oke, Leh, aman. Bang Rudi Ginting, boleh open kamera dulu, Bang. Oh, penyusutan kandang belum masuk. Penyusutan kandang. Nah, kalau breeding pakai kandang besar, hitung penyusutan, sebenarnya perusahaan ada yang sudah breeding crossbur banyak kali. Pak Gultom. Nah, itu nanti bisa, Pak Gultom juga mungkin bisa share. Ini habis ini mau datengin lagi nih crossdorper dari Garut. Jadi Eldira mau datengin crossdorper lagi dari Garut. Wah, seneng nih. Biar rame di Sumut ini kan. Kalau Pak Gultom nanti Bang mau saya minta tolong. Oh ya, untuk Bang Gultom sendiri, mantap. Ada sesi tersendiri nanti Pak Gultom, Bang. Siap. Aman deh. Hitungan kita, Leh.
Aman. Mungkin minggu depan bisa nih jadi bahan topik lanjutan. Siap. Tergantung Adil lah. Siap. Yuk, kita belajar bareng-bareng. Lanjut ya. Oke dok ya, kita ke Pak Yusuf Effendi dok, dari Kota Dumai, Riau. Ini pemberian madu untuk domba itu bagaimana dok? Madu dikasihkan ke domba. Madu untuk domba bagus Pak, apalagi untuk domba-domba yang lagi sakit. Madu untuk orang aja bagus, apalagi untuk domba. Cuman saya pribadi belum pernah ya Pak ya, karena sayang. Sayang madunya buat kita sehat, domba kita biar kita kasih makan banyak-banyak biar sehat. Tapi untuk pemulihan sangat bagus, terutama untuk anak-anakan, untuk cempe. Jadi kalau untuk cempe itu sangat bagus. Gitu. Oke, Pak Yusuf, sekian ya. Baik ya dok, dari madu ke domba intinya seperti itu. Bagus. Lanjut ke Pak Yudi Antoni dok, dari Batubara. Beliau Bang Yudi Antoni lagi. Lebih dari 20 ekor, dan kira-kira untuk obat-obatan yang perlu disimpan di kandang itu termasuk apa aja dok? Obat cacing, obat mata, dan apalagi dok seperti itu? Oke. P3K kandang. Nah, nanti mungkin ku tambahin aja di materi, nanti PDF-nya biar bisa tolong diingetin ya, nanti ku taruh di materi PDF. P3K kandang. Jadi di kandang itu apa saja yang wajib ada? Yang pasti obat-obatan rutin untuk pencegahan wajib ada. Ya. Jadi obat cacing atau antelmintik bahasa istilahnya sebenarnya udah di lapangan obat cacing ya udah. Obat cacing udah pasti ada ya kan? Kemudian vitamin ya, kemudian mineral saya pribadi pilihan masih yang misalkan lokal, Calcidex Plus masih oke, tapi saya pakai Duva Calcio gitu. Jadi itu mineral terutama nanti perlu untuk kambing begitu lahiran suntik. Untuk kalau itu udah SOP lahiran di kandang kita udah seperti itu, jadi wajib suntik kalsium gitu ya. Kemudian apalagi betadin kalau ada luka-luka luar, betadin merek apapun, povidone iodine ya, merek apapun bisa, betadin bisa, Kimia Farma bisa, apa segala macam bisa gitu. Saya kebetulan karena sudah pakai masuk film untuk celup puting, jadi ya sudah pakai itu aja. Ya. Kemudian apalagi ya, antibiotik boleh di stok, nggak harus yang mahal-mahal banget, tapi kalau untuk pencegahan kambing dombanya sehat, boleh pakai yang LA, yang long acting. Itu dosisnya dibesarkan, dipadatkan biasanya di satu obat, sehingga kita nyuntik 1 kali untuk 3 hari. Ya. Tapi ini harus hati-hati karena domba kalau udah terlanjur ambruk, jangan pernah disuntik yang LA. Besok pagi langsung mati atau malamnya mati bisa. Karena itu sangat berat di hati. Jadi hatinya nanti terlalu berat untuk mengolah, memetabolisme obat tersebut. Kemudian terakhir yang sangat penting, pisau yang tajam atau golok yang tajam. Kita nggak berharap terjadi apa-apa, tapi daripada mubazir itu perlu ada. Gitu aja. Terus ya udah itu. Oke, sebentar ya. Gimana? Untuk sementara, mohon izin kepada abang-abang, bapak-bapak semua, ada kesibukan Bang Bobi sebentar. Oke, sorry. Gimana Bang? sorry. Oke, jadi ya itu ya. Jadi antibiotik, multivitamin, betadin, obat cacing untuk rutin, kemudian pisau. Kalau saya pribadi saran masing-masing kandang punya trokar atau cari jarum suntik yang ukurannya besar, 16G atau 17G. Kenapa? Untuk untuk menangani kembung akut. Kembung yang akut, kalau sudah akut, pilihannya kan dipotong. Tapi kalau ternyata kambing dombanya cukup bagus, bisa dilakukan trokar.
penusukan untuk mengeluarkan gas yang ada di rumen. Nah, itu harus pendampingan dokter hewan. Untuk pertama kali belajar apa segala macam, saran saya panggil dokter hewan atau mantri, karena titik tusuknya nanti tertentu gitu. Nggak bisa tusuk sembarangan, dan titik harus tusuk kulit, kemudian geser, baru tusuk rumen. Biar apa? Lubang rumen sama kulit ini nggak linier, sehingga pencegahan bakterinya bisa pencegahan rumen kan isinya bakteri semua. Begitu kita lubangi, bakterinya keluar. Kalau di bawah kulit itu dia akan bisa jadi menyebabkan bakteri-bakteri tadi menyebabkan infeksi bawah kulit. Nah, ini yang kita perlu sangat hati-hati untuk penanganan kembung akut. Jadi begitu ditusuk itu harus langsung flush antibiotik juga di daerah tusukan. Ini yang harus didampingi oleh tenaga medis hewan. Gitu. Oke, aman ya Bang Yudi ya. Kita lanjut. Oke, baik. Lanjut ke dari Pak Den Wahyudi, Dok. Beliau menanyakan usia berapa bulan atau bobot di berapa sih, Dok, untuk anak domba itu bisa dilepas sapi? Oke, lepas sapi sebenarnya tergantung manajemen masing-masing kandang. Ada yang kita pakai umur 3 bulan, 90 hari. Ada yang kita pakai bobot 3 kali bobot lahir. Jadi misalkan lahir 3,5 kilo, berarti nanti di bobot 10,5 kilo udah bisa disapih. Tapi kalau sapih ini kan pisah dari induk. Kalau ternyata Bang Aden ini kan ininya burka ya, ternaknya burka di tuntungan, jadi bisa ikut induk aja Bang, nggak ada masalah. Sapih alami sama induk nanti umur 4 bulan, 5 bulan nggak masalah. Kan induknya 2 bulan udah bisa dikawinkan lagi sama jantan. Jadi kalau Abang mau anaknya besar, terus dia nyusu sama induknya sampai 4 bulan, 5 bulan nggak masalah. Nggak usah khawatir karena bukan kambing perah. Kalau kambing potong, itu biasanya 5 bulan udah kering kandang. Dia akan nyapih anaknya secara otomatis. Maksimal 5 bulan. Nah, itu secara otomatis dia akan langsung sapih anaknya. Nah, produksi susunya gimana? Nggak ada masalah. Nanti kan kalau misalkan anak disapih umur 4 bulan atau 5 bulan lah kita bilang paling lamanya sapih alami oleh induk, kita kawinkan induk kan di umur 2 bulan Bang. 60 hari setelah lahir itu kan kita usahakan sudah kawin lagi. Nah, kebuntingan 5 bulan, kalau dia sapih kita kawin di 2 bulan, itu sampai 3 bulan itu susu full sekenyangnya. Kenapa? Ya biar bagus, karena kita mau jual bibit bagus kan gitu. Jadi sampai 2 bulan sampai 3 bulan itu masa-masa penting untuk anak kambing domba. Itu aman ya Bang? Oke. Bagaimana? Boleh unmute dulu Bang. Pak Wahyudi bisa berikan tanggapan? Kalau nggak ada kita lanjut aja Dok ya. Oke lanjut. Pak Yaser nih Dok. Wah, Bang dokter ya. Dokter bedah nih. Kalau nggak dokter bedah kalau nggak salah Bang Yaser nih. Ya. Saya menanyakan ini Dok. Jenis pakan hijauan terbaik untuk domba dorper Dok, yang mesti disiapkan ketika ubaran itu semacam rumput, semacam legum atau rumput apa Dok, sehingga meminimalisir dari pemberian konsentrat. Ya, kemarin udah ku WA. Ku jawab via WA, tapi ini karena di grup ya biar kita belajar bareng. Oke, lanjut ya Bang. Bang Yasir nih baru mau beternak lagi nyiapin lahan nih sama kandang. Oke. Yang perlu kita siapkan apa Bang? Rumput panjang kalau saran saya pakcong atau odot, itu sumber serat. Oke. Legum kayak yang kemarin saya jawab. Legum kacang-kacangan apa yang bagus? Gamal Bang. Cuman pohon-pohonan indigo vera, gamal, kalau kaliandra nggak usah ditanam, tempat Abang panas, nggak cocok. Kelor bagus sekali, kemudian yang kemarin saya bilang juga untuk pagar, singkong karet Bang. Singkong karet itu proteinnya tinggi, tinggal nanti pemberiannya disilase dulu biar nggak sianidanya ketinggian.
Kalau kasih segar, kalau udah biasa kayak kawan-kawan di Purworejo gitu, di Jawa Timur, di Malang, udah singkong karet babat kasihkan, tapi campur 10 jenis hijauan, minimalnya 4. Sehingga dia langsung di dalam sianidanya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau abang tanya apa yang bagus, Indigo Vera bagus. Cuman panennya hati-hati karena Indigo Vera kalau kulitnya terkelupas sudah langsung mati batang. Legum yang lain juga sama kayak gitu, ngaritnya harus dari bawah ke atas atau pakai gunting. Apalagi ya, kelor, singkong karet udah itu yang bagus ya. Kalau untuk umbaran, abang tanam nanti bisa BD, Brachiaria decumbens, bisa BH, Brachiaria humidicola, atau kalau bahasa Malaysianya rumput minyak. Nah itu juga cukup bagus. Nah itu abang bisa tanam campur sama legum. Legumnya apa? Bisa sentro, kacang-kacangan. Kalau mukuna yang di sawit terlalu banyak getah. Kalau kata kawan-kawan, saya belum pernah coba soalnya. Tapi terlalu banyak getah, jadi banyak hitam-hitam di mukanya nanti kena getahnya. Centrosema bagus. Kalau abang punya pagar, pingin cantik, tanam bunga telang, Clitoria ternatea, itu juga bagus. Nanti dimakan-makani kambing, buat teh kita juga sehat. Apalagi untuk umbaran itulah bang. Sebenarnya ini kemarin ada rencana datang rumput baru ya, Mulato, cuman belum sempat dapat benihnya. Sama kemarin itu yang sudah sempat percobaan masuk untuk umbaran Cikori. Cuman ini masih uji, bibit baru masuk, benih baru masuk dari New Zealand, itu bagus. Dia kayak sawi gitu bang. Proteinnya tinggi, cuman belum sempat kita dapat benihnya gitu. Nanti kalau udah kita dapat, coba kita budidayakan, kita bagi ke teman-teman lah, kita usahakan. Oke, lanjut ya. Baik, terima kasih Dok Bobi, dan ini sepertinya pertanyaan paling akhir nih Dok. Oke. Dari Pak Arjuna kembali, beliau bertanya, kalau kambing perah masih diperah menjelang lahiran dan ternyata lahir seperti itu Dok, apakah susu yang dikeluarkan itu termasuk kolostrum atau bukan? Kalau dari pengalaman beliau sih yang ditemukan susunya berupa cairan, bukan kental seperti itu. Iya, itu susu biasa bang, bukan kolostrum bang. Jadi manajemen perkawinan, pencatatan perkawinan itu sangat penting di kambing perah. Kapan dia harus diberhentikan, dikering kandangkan. Karena kalau ambingnya nggak istirahat, kita pernah kemarin ada juga satu sapera yang kayak gitu, nggak lupa nyatet kawinnya, pas itu lah kok karena kawin koloni, kalau nggak salah ingat pas kawin koloni, cuman dia kawinnya agak lambat, agak terakhir gitu di koloni. Jadi kemarin itu masih diperah, pagi sore lahir, jadi nggak sempat istirahat ambingnya, produksinya langsung cepat turun, kemudian anaknya jadinya nggak dapat kolostrum. Kambing perah itu kalau yang bagus itu minimal 1,5 bulan istirahat, kering kandang. Nah, kalau udah pakai genetik yang banyak kecampuran darah sanen, ini nanti masalahnya di situ. Harus tega mengeringkan. Jadi, harus kalau sapera gitu harus tega mengeringkan. Gimana cara kering kandangnya? Gampang. Abang nggak usah kasih konsentrat, abang kasih hijauan cuman sumber serat kering. Kalau perlu misalkan hanya jerami saja, 3 hari, gitu kan, nggak usah kasih minum. Itu nanti langsung susunya langsung cepat kering. Nah, saran saya pas kering kandang kasih antibiotik khusus kering kandang di putingnya. Ada itu yang suntikan jadinya itu ada yang khusus kering kandang. Jadi manajemen kambing perah memang paling repot. Makanya saya paling senang belajar di kambing perah karena itu paling repot. Bagaimana menata perkawinan, kapan dikering kandangkan, gimana urusan anaknya, gimana produksinya biar bisa bagus, gimana macam-macamnya. Nah, itulah. Gitu bang. Jadi kalau bisa dicatat ya, mulai dicatat lah kapan kawinnya, kapan ininya gitu. Siap dong. Oke bang. Ya, makasih. Makasih banyak teman-teman sudah mau setia ngobrol-ngobrol, kita bercakap-cakap di sini. Kangen juga kan ngopi bareng nih ya. Kapan lah nanti kalau Abah Safwan sudah sehat, kami izin ngopi bah. Iya, kita buat acara-acara kayak terakhir di Binjai itu bang. Ya, kandang Bang Hengki lah nih, enak kali kandang Bang Hengki itu, luas sekali, mau main bola bisa di situ. Boleh bang. Bang Hengki gimana Bang Hengki? Belajar konsentrat langsung ke abang kita satu nih kan. Bang Hengki. Besok belajar konsentrat lah Dil. Iya bang. Bikin topik konsentrat, Bang Hengki ngisi. Masa Juragan Mabar nih nggak ngisi ya? Ini kita tolong langsung bang ya, Bang Hengki minggu depan bang ya.
Mantap. Bang Hengki, ayo Bang. Ada lagi senior-senior kan Pak Bahrum, nanti bagaimana dari segi ya bukan politis ya, tapi kebijakan. Nah, kebijakan pengembangan gimana Pak? Kita gimana dengan universitas, bisa dengan Prof Has juga, kawan-kawan peternak ini kan perlu sebetulnya link dengan universitas-universitas, mahasiswa pun saya yakin perlu turun ke lapangan, belajar langsung di lapangan, karena ya, kalau bahasa cakap saya, kuliah ini kan mimpi. Kita masih berteori. Nah, memang perlu langsung terjun lapang, melihat dapat kasus di lapangan itu belajarnya jauh lebih berbeda. Begitu teori sama praktek gabung lebih jos lah hasilnya gitu. Nah, ini yang perlu kita bareng-bareng dengan institusi-institusi pendidikan yang ada di sini gitu. Nah, kalau udah bareng peternak sama pendidikan, nembak langsung kita ke urusan pemerintahan ini. Bareng-bareng kita minta cemana nih, mau kemana kan gitu. Sumut ini kambing dombanya. Nah, biar kuat, baru organisasinya main. Po yang bener nih, Po. Ayo, Po. Sama-sama, Po. Jangan kau asik meremehkan peternak, Po. Kami mau maju nih, Po. Oke, mungkin sekian dari saya, cakap-cakap. Ya, semoga ada isinya. Semoga kita bisa belajar bersama dari apa yang tadi saya sampaikan. Kita belajarlah, peternak Indonesia khususnya Sumut harus lebih hebat lagi ke depannya. Jadi sementara ini di sini baru ada dua eksportir nih kebetulan, ada Bang Gultom juga apa segala macam ya. Ayolah kita isi pasar, kita majukan ternak Sumut sama-sama. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kita peternaknya. Itu. Kalau nggak kita yang mau maju, kalau nggak kita yang gila-gilaan, ya namanya peternak sama-sama bidangnya sama, mungkin gesekan di lapangan ada. Ya kita berbesar hati lah, ya kan gitu. Kayak semalam urusan kurban, ada dari luar institusi, wah begini begitu apa segala macam dengan semua janji manis. Saya coba mengingatkan karena kebetulan saya sudah pernah sirkah dengan beliau, saya sudah pernah transaksi keuangan dengan beliau, pernah berbisnis dengan beliau. Ya saya ingatkan teman-teman hati-hati apa segala macam ya. Sebatas itu yang bisa saya nggak mungkin bisa langsung, oh jangan, kan nggak mungkin saya nutup rezeki orang gitu. Jadi saya cuma mengingatkan aja hati-hati bagaimana dengan orang luar yang coba masuk ke Sumut. Ya, kan kitanya di sini, maju nggaknya ternak Sumut ini kan kita gitu loh. Jadi terima kasih banyak senior-senior sudah hadir, Pak Bahrum, Prof Has, Bang Hengki, Pak Safwan, Bang Rudi, Bang Awal Syahri, Bang Bayu Distira, Pak Jaya Saragi, tetap semangat Pak, breeding di Siantar Pak, Bang Alvino Tuntungan, Bang Yasir, Aceh, semangat mau ternaknya Bang, yang lain, salam kenal, yang baru kenal, ini ada peternak muda nih, dan di Kurniawan saya lihat, semangat Bang, tetap semangat kita, Bang Yudi Antoni, siapa lagi nih, udah habis nih, ada Bang Doni Asahan, Pak Gultom, bimbing kami Pak, bagaimana manajemen perusahaan bisa diterapkan di peternakan kami sehingga mindsetnya sudah pengusaha ternak Pak. Jadi mungkin berikutnya Pak Gultom nih ya, ngasih arahan bagaimana perusahaan saja mau breeding gitu kan ya, kedepannya seperti apa. Bang Muhammad Imran, makasih Bang jauh-jauh dari Riau, ini beliau presiden grup Facebook Peternak Kambing Domba Indonesia. Jadi makasih Bang, peternak kambing perah di Pekanbaru, Walid Farm. Wah ini Mas Tri Sudibyo, Mas Dewo ini kalau nggak salah nih. Wah Mas Dewo, makasih banyak Mas, mau datang Mas. Ya makasih. Dil, kayaknya harus open kamera semua nih Dil. Foto dulu Dil sekali Dil. Oke Bang, untuk selanjutnya. Ya. Dikit lagi. Harapannya kepada abang-abang peserta, abang-abang bapak ataupun bapak-bapak peserta ini, peserta Zoom kita hari ini, diharapkan untuk open kamera biar kita untuk foto bersama. Dan ini mohon itunya Dan ya, mohon arahannya untuk itu Dan.
foto bersama. Baik. Ahlun Najam belum. Bang Afdal, tolong Bang foto. Bang Bayu, Ketua, Bang Muslim. Boleh di open cam semuanya. Pak Zulham ini belum. Slide. Jadi fotonya 2 kali ya. Ya. Mas Dandi, Bang Den, Alvino. Mohon di apa ya? Gimana? Oke. 2, 3. Satu lagi untuk slide yang ya. Pak Jaya Saragi belum ada fotonya, padahal dari tadi on terus nih. 1, 2, 3. Maaf sekali lagi Pak, saya ulangi lagi. Yang slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih dan sedikit pengumuman lagi. Terima kasih banyak. Kita kan ini ada sesuai janji kita ada door prize ini. Jadi saya ada setor nama 1, terus Bang Dr. Bobby juga setor nama 1. Ya, ada Megafit B Complex plus C 1 botol dari saya. Siapa Bang? Terserah lah, panitia lah. Jangan namanya Nur. Kalau door prize dari saya ada ini Bang, ada disinfektan 1 liter Bang. Oh ya, dah silakan. Boleh penanya terbaik, boleh siapa, silakan. Aku nggak ikut. Aku ngirim aja nanti. Oke, mohon maklum. Saya tunjuk nama saja ya siapa yang beruntung mendapatkan door prize kita. Yang B komplek itu diperoleh oleh Bang Arjuna dari Riau. Kemudian door prize yang kedua yaitu disinfektan Aldo di Binjai. Selamat untuk Bang Arjuna dan Aldo. Oke. Untuk alamat nanti boleh di alamat pengirimannya nanti boleh di WA-kan ke nomor saya. Nah, saya udah ketik nomor saya. Nanti tolong di WA-kan ke nomor saya tersebut. Nanti biar kita kirimkan door prize untuk peserta yang beruntung. Kemudian diharapkan juga untuk mengisi form absensi cakap-cakap kita hari ini. Jadi untuk sebagai bahan acuan dan pembelajaran untuk cakap-cakap selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Saya jujur saja merasa ini ya, kaget. Ada dari Riau, ada dari Sumatera Barat, ada dari Aceh. Padahal harapannya sebenarnya Sumatera Utara. Tapi alhamdulillah Sumatera Utara. Mana nih? Kawan-kawan dari luar provinsi Sumatera Utara bisa gabung dan kita sama-sama maju untuk peternakan domba dan kambing. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatian abang dan bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Mohon izin jika ada salah kata ataupun salah sikap. Terima kasih. Sampai jumpa di cakap-cakap ternak doka selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.